Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut belajar soal sistem fasiah. Tapi temanya kita hari ini akan bahas Sugeno Inference System. Capaian pembelajarannya, sini bisa kalian baca sendiri. Nah, kita masuk ya ke materi. Di sini ada Sugeno-Fasi model. Untuk dari Sugeno-Fasi ini seperti ini ya. Jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z sama dengan fungsi F dengan inputan X, Y. Di mana A dan B ini pada bagian antecedent adalah fasi Z, sedangkan Z sama dengan fungsi F ini adalah sebuah bridge function pada bagian konsekuen. Fungsi F di sini berupa sebuah fungsi polinomial function dalam X dan Y. Jika fungsi F ini adalah polinomial order pertama, maka hasil dari fasi inference ini disebut dengan first order Sugeno-Fasi model. Sedangkan jika fungsi F adalah sebuah konstanta, maka disebut dengan zero order Sugeno-Fasi model. Ini kasus khusus dari Mamdani model ya. Untuk kasus dua rule dengan first order Sugeno-Fasi model, tiap rule ini mempunyai grid output. Output keseluruhan diperoleh melalui weighted average dan tidak membutuhkan proses defasifikasi. Oke, masuk yang pertama ya, yang zero order Sugeno-Fasi model. Ini model yang paling banyak digunakan adalah zero order Sugeno-Fasi model yang menggunakan fasi rules. Bentuknya seperti ini. Jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z adalah K. Di mana K di sini adalah sebuah konstanta. Dalam kasus ini, output setiap fasi rule ini konstan ya, sehingga digambarkan dalam fungsi keanggotaan sebagai singleton spike. Coba perhatikan ya, ini contoh untuk zero order Sugeno rule evaluation. Di sini ada sebuah permasalahan fasi mempunyai dua variabel input A dan variabel input B. Seperti ini. Ya, rule-nya. Di sini ada 3 rule. Jika X adalah A3 atau Y adalah B1, maka Z sama dengan 20. Kemudian rule yang kedua, jika X ini adalah A2 dan Y adalah B2, maka Z sama dengan 50. Rule yang ketiga, jika X sama dengan A1, maka Z nilainya 80. Ya, ini nanti kita pakai di proses selanjutnya. Nah, kemudian misalkan hasil klasifikasi untuk X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1 seperti ini ya. Ini untuk keanggotaan A1, di mana X adalah X1 ya, ini derajat keanggotaannya 0,5, sedangkan untuk X1 derajat keanggotaan di A2 itu adalah 0,2. Sedangkan X1 derajat keanggotaannya pada A3 adalah 0. Kan untuk inputan B-nya, untuk B1, maaf untuk inputan Y1, dia keanggotaan di B1, derajat keanggotaannya 0,1, sedangkan derajat keanggotaan Y1 di B2 adalah 0,7. Ini rule-rule-nya ya. Jika X adalah A3, A3-nya 0 ya di sini, atau Y adalah B1, B1 nilainya 0,1, maka Z adalah ini. Karena di sini kita pakai OR, maka kita ambil nilai yang maksimal ya. Antara 0 dengan 0,1, berarti yang maksimal adalah 0,1. Oke, untuk rule kedua, jika X adalah A2, A2 di sini adalah 0,2, dan Y adalah B2,
Ya, sorry tadi. Y adalah B2 ya. B2 di sini 0,7. Di sini kita pakai operasi N. Kalau N ya, masih ingat ya. Kalau pakai N berarti kita ambil nilai yang minimal. Berarti Z adalah 0,2. Dan aturan yang ketiga, jika X adalah A1, maka Z. Jadi A1 nya 0,5, berarti Z-nya 0,5. Oke, setelah itu kita lakukan agregasi dari rule-rule-nya ya. Ini untuk yang Z adalah A1, nilainya 0,1. Dan yang tengah ini adalah Z K2 dengan nilai keanggotaan 0,2. Sebelah kanan ini Z-nya itu adalah K3 dengan nilainya 0,5. Ya, kita gambar ini. Kita aplikasikan. Untuk diversifikasi Sugino, kita menggunakan WA ini ya, weighted average. Saya sama seperti yang kemarin. Derajat keanggotaan K1 dikalikan K1 ditambah derajat keanggotaan K2 dikalikan K2 derajat keanggotaan K3 dikalikan K3 kemudian dibagi dengan total derajat keanggotaan K1, K2, dan K3. Jadi untuk yang derajat keanggotaan K1 0,1 Z K1 20 yang awal tadi ya ini. Kemudian untuk yang K2 derajat keanggotaannya 0,2 K2 nya 50. Kemudian untuk yang K3 derajat keanggotaannya 0,5 dan K3 nya 80. Ini dibagi jumlah dari derajat keanggotaannya, maka hasilnya adalah 65. Ini masuk ke contoh masalah pemberian tip ya dengan Sugeno. Rule-nya ada 3. Jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tipnya 10. Jika layanan baik, maka tipnya 20. Jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tipsnya 30. Ini fungsi keanggotaan input masih sama seperti kemarin ya. Standar deviasinya 1,5 untuk yang variabel service atau layanan. Kemudian pertanyaannya, jika diketahui skor layanan 3 dan skor makanan 8, berapa besar tip yang harus diberikan? Yang pertama kita harus lakukan adalah proses klasifikasi. Caranya sama ya. Jadi kita hitung dulu untuk skor layanan 3 di layanan buruk. Skornya 0, maaf, derajat keanggotaannya 0,135. Kemudian derajat keanggotaan di layanan baik di 0,411. Di layanan menyenangkan 0,00001. Sedangkan untuk derajat keanggotaan untuk nilai makanannya di tidak enak dia 0, di makanan besar dia 0,5. Kemudian kita lakukan proses penalaran. Ya, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, tip 10. Layanan buruk, U-nya atau derajat keanggotaannya 0,135, sedangkan B2 nya 0. Ya, kalau pakai OR, maka kita ambil nilai maksimal, berarti 0,135. Ini outputnya berupa tip ya, 10, 20, 30. Kita gambar di sini, kita garis di 0,135 di daerah sini. Kemudian masuk ke rule yang kedua. Jika layanan baik, maka tipnya 20. Oke, sini keanggotaannya 0,411. Langsung kita gambar aja di sini. 14 di tips 20 ini. Kemudian rule yang ketiga, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tipnya 30. Oke. Layanan menyenangkan, derajat keanggotaannya 0,00001. Makanan lezatnya 0,5, kita ambil nilai maksimalnya berarti 0,5 ini.
kita gambar garisnya di sini. Kemudian ya, kita lakukan ini deklasifikasi dengan WA, weighted average. Caranya sama seperti yang tadi. Derajat keanggotaannya dikalikan nilai kaya, itu tadi yang pertama ya. Untuk yang tips rendah, derajat keanggotaannya 0,1 dikali 5, tipsnya 10. Kemudian tips sedang, derajat keanggotaannya 0,411, tipsnya 20. Untuk yang tinggi ya, derajat keanggotaannya 0,5, tipsnya 30 ya. Kemudian dibagi total semua derajat keanggotaannya. Ini berapa? Kalian hitung sendiri ya untuk latihan. Setelah zero order subinovasi model, kita akan lihat first order subinovasi model. Misalnya, ini ada min or product ya. Ini ada W1, ada W2 untuk buku-buku. Misal ada fungsi Z1 sama dengan P1X ditambah P1Y ditambah R1. Dan untuk Z2 ini sama dengan P2X ditambah P2Y ditambah R2. Dan untuk melakukan weighted average ini ya, W1 dikalikan Z1 ini, ditambah W2 dikali Z2 dibagi totalnya W1 ditambah W2. Contoh yang pertama, untuk output dan input sama-sama satu ya, single output input. Ini contohnya dengan 3 rows. Yang pertama, jika X kecil, maka nilainya sama dengan 0,1X ditambah 6,4. Dan row yang kedua, jika X-nya medium, maka Y-nya ini sama dengan negatif 0,5X ditambah 4. Dan aturan yang ketiga, jika X itu large atau besar ya, maka Y sama dengan X dikurangi 2. Bentuk fungsi keanggotaan fase inputnya. Ini contoh penalaran untuk X sama dengan 2 ya. Jika X small, dan maka Y-nya 0,1X tambah 6,4. Kita masukkan nilai X-nya. Berarti Y sama dengan 0,1 dikalikan 2 ditambah 6,4. Hasilnya 6,6. Mu X-nya adalah 0. Y1-nya 0 ya. Kemudian jika X medium, maka Y-nya 0,5, negatif 0,5X ditambah 4. Sama dengan kita masukkan nilai X-nya negatif 0,5 dikalikan 2 ditambah 4. Hasilnya 3. Ini untuk X-nya, derajat keanggotaannya 6/8 ya. Nah, Y2-nya 6/8. Kemudian jika X itu large, maka Y sama dengan X min 2. Berarti Y-nya 0. Y X-nya 0, maka W3-nya 0. Kemudian kita lakukan deklasifikasi. Nih. Ini W1. W1 ini dikalikan Y1. Kemudian W2. Ini 6/8 kan 0,75 ya. Dan dikalikan W2. W3 dikalikan Y3. Dibagi total dari nilai W-nya. 0, 0, 0,75 dikali 3 dibagi 0,75. Hasilnya 3 ya.
Kemudian untuk contoh yang kedua ya, ini dengan jumlah inputannya 2, outputnya 1 dengan 4 rules. Contoh rules yang pertama, jika X small, Y juga small, maka setnya ini. Kemudian jika X small, Y-nya large, maka setnya negatif Y ditambah 3. Dan rule yang ketiga, X large, Y small, maka setnya negatif X ditambah 3. Sedangkan yang rule keempat, X-nya large, Y-nya large, maka nilai setnya X ditambah Y ditambah 2. Ini contoh ya. Dan fungsi keanggotaan inputnya seperti ini. Ini sebelah kiri gambarnya dengan keterangannya yang atas ada kurva bell. Untuk yang keanggotaan small, A-nya min 5, B-nya 5, C-nya min 5. Sedangkan yang large, A-nya 5, B-nya 5, C-nya 5. Kemudian perhatikan gambar yang bawah, bentuk kurva bell-nya. Small-nya A-nya min 5, A-nya min 5, B-nya 2, dan C-nya 5. Sedangkan yang large, A-nya 5, B-nya 2, dan C-nya 4. Oke, materi kali ini selesai. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.